Indonesia, sebuah negara besar dengan populasi lebih dari 250 juta orang. Nomor 4 di planet ini sebagai negara berpopulasi terbanyak. Dengan kondisi geografis yang berkepulauan, pendistribusian energi listrik yang merata menjadi tantangan yang sulit bagi Indonesia. Baru kota-kota besar saja yang sudah mendapat asupan listrik memadai, sedangkan daerah pelosok, penetrasi listriknya masih minim. Selain masalah pendistribusian, Indonesia saat ini juga masih terlalu bergantung pada sumber energi fosil. Tapi bayangkan, jika kita eksploitasi terus, dan terus. Cadangan sumber energi akan menipis dan kemudian habis. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara adalah 3 sumber energi fosil yang selama ini dimanfaatkan di Indonesia. Akan tetapi, kita sudah mengimpor minyak bumi sejak tahun 2009 dan diperkirakan kita akan menjadi negara pengimpor terbesar di dunia di tahun 2019. Lalu, ada gas alam yang cadangan domestiknya hampir habis, sehingga harus mencari cadangan baru yang mengakibatkan harganya akan menjadi sangat mahal. Sedangkan batu bara yang berkualitas baik sangat terbatas dan biaya distribusinya mahal, sehingga hanya efektif untuk dimanfaatkan di area sekitar tambang. Dapat dipastikan, pada akhir dekade ini, Indonesia akan menghadapi krisis energi. Kemungkinan ini akan berdampak langsung pada melemahnya perekonomian Indonesia, di mana subsidi energi akan mengambil alih sebagian besar anggaran belanja negara. Belum lagi jika ditambah inflasi yang terjadi setiap tahun, perekonomian Indonesia akan anjlok. Maka, solusi untuk mencegahnya adalah beralih ke sumber energi terbarukan. Sumber energi yang bisa kita hasilkan secara lokal dari sumber tenaga air, panas bumi, angin, panas matahari, dan biomasa. Namun, tidak semuanya cocok untuk dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia. Air dan panas bumi misalnya. Kedua sumber energi ini baik, namun terbatas karena hanya bisa dilakukan di lokasi-lokasi yang dekat dengan sumbernya. Lalu angin. Sumber energi yang dihasilkan dari angin kurang efisien untuk diterapkan, karena kecepatan arus angin di sini tidak stabil. Ini disebabkan oleh lokasi geografis Indonesia yang berada di daerah Katulistiwa. Kemudian ada panel surya yang akan menyerap energi panas matahari. Tapi, penggunaannya membutuhkan lahan yang sangat luas dan akan berkompetisi dengan lahan pertanian yang sudah semakin terbatas. Ditambah lagi, lemahnya energi yang dihasilkan pada saat sinar matahari minim. Secara geografis, solusi yang paling tepat dan efektif untuk Indonesia adalah sumber energi biomasa. Dan salah satu sumber energi biomasa yang paling tepat untuk bisa dikembangkan di Indonesia adalah bambu. Bambu merupakan tumbuhan lokal yang mudah untuk ditanam, ramah lingkungan, dan beregenerasi dengan cepat. Di Indonesia, bambu adalah salah satu jenis tumbuhan yang sering kita temui di berbagai pelosok desa. Manfaat bambu cukup besar bagi masyarakat pedesaan, baik secara ekonomis, ekologis, maupun sosial. Mulai dari sandang, barang kerajinan, barang industri, hingga kebutuhan papan. Sehingga produsen dan pengrajin bambu menjadi salah satu mata pencaharian utama di daerah pedesaan. Jika dibandingkan dengan diesel, penggunaan limbah bambu akan jauh lebih ekonomis untuk daerah-daerah yang jauh dari pembangkit listrik besar. Dengan diesel, biaya produksi listriknya kurang lebih Rp4.000 per kWh. Sedangkan dengan bambu, biaya produksi listriknya hanya Rp2.000 per kWh. Ini akan menghemat biaya produksi energi di pelosok Indonesia secara signifikan. Masyarakat setempat dapat berperan sebagai produsen biomasa bambu atau limbah bambu dengan cara memberikannya kepada Clean Power Indonesia sebagai pengolah untuk dijadikan listrik. Lalu diberikan kepada PLN sebagai penyedia dan penyebar listrik utama, dan listrik akan tersebar kembali untuk masyarakat. Sistem kolaborasi yang saling menguntungkan ini akan menciptakan persediaan energi yang berkelanjutan di lokasi sekitar pembangkit. Sistem ini dapat diterapkan di mana saja di Indonesia, sehingga ini menjadi solusi untuk penyediaan listrik di daerah-daerah pelosok. Pada akhirnya, distribusi listrik di Indonesia akan lebih merata tanpa dampak negatif terhadap APBN dan APBD kita.
Bambu bukan saja komoditas yang dapat dimanfaatkan untuk sumber energi terbarukan, tapi bambu juga merupakan penyeimbang ekosistem bumi. Ya, tumbuhan ini adalah tumbuhan yang paling ideal dalam menyerap karbon dioksida yang dilepaskan oleh pembangkit, sehingga tercipta kondisi karbon netral dari siklus ini. Ini artinya, bambu juga penting peranannya dalam upaya pencegahan bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim dunia. Selain itu, sisa proses gasifikasi bambu yang terjadi di mesin pembangkit juga menghasilkan arang alami yang dapat digunakan sebagai pupuk untuk membantu proses penumbuhan bambu. Bayangkan jika bambu telah difungsikan sebagai unsur penting dalam kehidupan. Tanaman ini menjadi sumber energi yang berkelanjutan bagi manusia, penjaga keharmonisan alam untuk makhluk hidup lainnya, juga menjadi penyeimbang ekosistem di muka bumi. Dan akhirnya, keselarasan dalam hidup berdampingan dengan alam pun akan tercipta. Jadi, inilah saatnya untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik dengan bambu.